Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM nih ya dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh tanya seperti ini. Kalau ijazah hilang, gimana Mbak? Tapi dah pernah ke luar negeri dan mau berangkat lagi. Oke, so di sini ya buat kalian yang saat ini masih ada di Indonesia dan sudah pernah bekerja ke luar negeri, dan juga buat kalian yang saat ini masih di Indonesia tapi belum pernah bekerja ke luar negeri. Sekarang kepengen ya bekerja ke luar negeri karena mungkin sudah pasti masalah ekonomi ya teman-teman. Oke, so di sini misalkan kalau ijazahnya hilang itu bagaimana Mbak? Nah di sini saran dari saya, kalian harus bikin ijazah lagi karena ini merupakan syarat terpenting untuk bekerja ke luar negeri ya Mbak ya. Misalkan nih ya, kalian yang kepengen kerja ke luar negeri sudah pasti harus mengumpulkan syarat-syaratnya, yaitu sudah saya bikinkan videonya ya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya syarat-syarat untuk bekerja ke luar negeri menjadi seorang TKW Singapura tuh di sana sudah lengkap, dan di sini saya nggak mau membahas lagi, mengulang-ulang lagi ya. Jadi di sini buat teman-teman yang kepengen bekerja ke Singapura ya, kepengen balik lagi ke Singapura tapi ijazahnya hilang, terus aktenya hilang, terus kakaknya hilang, terus apalah yang sekiranya penting, persyaratan penting kalian itu hilang, ya kalian harus mencari lagi Mbak. Nah itu bagaimana caranya? Kalian bisa datang ke PT yang mungkin dulu kalian numpang, atau mungkin kalian bisa bikin lagi, ngurus ya dari desa, terus larinya ke kantor desa ya, kantor desa, terus mungkin ke kelurahan kayak gitu ya Mbak. Kalian harus bikin lagi karena tanpa ada ijazah persyaratan ya itu kalian nggak bisa lagi yang namanya proses ke luar negeri ya, nggak bisa. Oke, kecuali nih Mbak ya, misalkan sponsor kalian itu bisa mengusahakan, alias di sini bisa ditembakkan ijazah yang namanya ijazah palsu. Itu ada kejadian seperti itu, ada ya. Karena saya sendiri kan juga dulunya proses di PT ya. Saya kan ngerumpi sama teman kayak gitu, dan temen ini ternyata ijazahnya itu cuman lulusan SD sebenarnya ya, tapi ditembak oleh sponsornya dan dibikinkan ijazah SLTP. Itu bisa Mbak, tapi ya itu tadi sudah pasti potongannya akan tambah lagi, potongan gaji misalkan 6 menjadi 7 atau dari 7 menjadi 8 kayak gitu, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa masuk lagi ke Singapura, bisa proses lagi kerja ke luar negeri, itu memang seperti itu prosesnya ya. Jadi di sini buat teman-teman mungkin ya, kalian saat ini masih ada di Singapura dan mungkin kalian sudah capek ya hidup menjadi seorang TKW, kalian kepengen mengakhiri lah ya kehidupan kalian menjadi seorang TKW, pengen pulang ke Indonesia, dan kalian kepengen yang namanya udahlah capek, nggak pengen kerja menjadi seorang TKW lagi, tapi ya nanti dalam waktu mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, siapa tahu kalian kepengen lagi masuk ke luar negeri, kepengen lagi mengadu nasib kerja ke luar negeri. Mungkin ya, mungkin saja kalian berpikiran, di Indonesia kok seperti ini, nggak ada perubahan ya, bekerja tapi uangnya juga habis terus, setiap bekerja uangnya habis terus. Alangkah baiknya saya masuk lagi ke Singapura, alangkah baiknya saya kerja ke luar negeri, mumpung masih muda, masih laku, mumpung masih kuat tenaganya. Nah, untuk itu kalian simpan dokumen-dokumen penting kalian ya, terutamanya paspor. Meskipun paspor itu sudah expire ya. Jadi di sini jangan disepelekan, jangan dianggap wah ini paspor sudah nggak akan dibutuhkan lagi. Jangan seperti itu Mbak. Meskipun expire, nanti paspor itu akan diminta balik oleh PT ya.
Pasti itu Mbak, karena di situ sebagai dokumen, sebagai bukti bahwa kalian sudah pernah bekerja ke luar negeri. Tapi yang belum pernah bekerja ke luar negeri sudah memiliki paspor, nah itu membuat ya menjadikan potongan kalian menjadi lebih ringan. Misalkan dari 6 bulan itu menjadi 4 bulan atau bahkan cuman menjadi 3 bulan itu ada ya, karena sudah ready paspor. Oke. So di sini buat kalian semua, misalkan ya kalian nanti sudah sampai di PT dan ditanya, Mbak, ini persyaratan kerja ke luar negeri harus bawa dokumen-dokumen seperti ini. Nah, kalian kebingungan setelah ditanya ya, di situ kan sudah pasti tercantum yang harus lulusan minimal SLTP. Tapi kalian cuman lulusan SD. Nah, itu bagaimana solusinya? Kalian coba minta bantuan sama sponsor ya, Mbak ya. Saya di sini punya yang namanya cerita ya, sharing dari teman kayak gitu, bisa diusahakan oleh sponsor, itu bisa ya. Apalagi yang cuman mungkin saja lulusan SD tapi SD-nya itu juga nggak lulus kayak gitu, wah parah banget itu. Tapi yang penting di sini buat kalian yang ingin bekerja ke Singapura khususnya ya, yang penting kalian itu masuk PT Mbak, karena dari PT sana kalian bakalan mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali mendapatkan pembekalan ya, sudah pasti tentang bahasa dan tata cara kerja di Singapura. Itu sangat bermanfaat sekali buat kalian. Oke, jangan sampai kalian kerja ke luar negeri tapi kalian ngambil jalur calling visa yang menunggu di rumah ya, tanpa masuk PT. Itu bakalan kalian nanti merasa setelah sampai di rumah majikan, kalian merasa kebingungan, merasa kerepotan sendiri. Ya Allah, seperti ini di rumah majikan, nggak tahu apa-apa. Kalian bakalan merasa terbebani karena kalian dihadapkan dengan semua pekerjaan itu dan kalian nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu benda ini namanya apa. Wah, benar-benar kalian nanti benar-benar dari situ merasa nggak betah, itu sudah pasti merasa nggak betah, terus kepengen pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke Singapura ya, saya sarankan untuk masuk ke PT. Carilah PT yang resmi yang ada di daerah kalian masing-masing. Dan di sini saya akan spill ya PT saya yang dulu saya pernah proses ya, yaitu numpangnya di PT PIS Jalan Cupu Manik ya. Tapi di sini saya kalau alamat detailnya lupa ya. Jalan Cupu Manik, Patung Gajah miliknya Bu Joko. Itu ada di Madiun teman-teman, Jawa Timur ya. Di sana bukan hanya orang Jawa Timur saja yang numpang proses, tapi dari anak dari Subang, Jawa Tengah, banyak sekali yang numpang proses datang ke Madiun. Karena di situ PT-nya sangat besar sekali teman-teman ya, megah, benar-benar besar. Oke. So di sana itu ada yang proses kerja ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan juga Taiwan ya. Di sana benar-benar besar banget PT-nya dan sudah pasti kalian bakalan di sana itu di training secara benar-benar 100% kalian nggak bakalan rugi lah ya, karena yang saya alami sendiri juga seperti itu. Oke. So di sini misalkan ya yang dari Jawa Tengah kepengen ke Madiun atau yang dari Subang kepengen ke Madiun, itu bagaimana caranya? Kalian bisa cek di Google Map ya Mbak ya, atau bahkan mungkin di daerah kalian juga banyak, karena sekarang kan yang namanya PT di mana-mana daerah itu sudah banyak dan sudah menyebar ya. Tapi di sini saran dari saya, carilah PT yang resmi, lewat jalur yang resmi agar kalian aman ya. Keluarga kalian yang kalian tinggalkan juga merasa tenang ya. Jangan sampai kalian kerja ke luar negeri lewat jalur yang ilegal, itu sangat berbahaya Mbak ya. Saya sudah sering ngomong bahwasanya untuk bekerja ke Singapura alangkah baiknya kalian lewat PT ya. Untuk yang X kepengen lagi kerja ke Singapura, apakah harus lewat PT lagi Mbak? Tapi ya kalau yang X ya ini kan sudah pinter, sudah berpengalaman, sudah pasti yang XX ini akan menembus jalan yang lebih cepat, jalur yang lebih instan. Untuk itu di sini ya, untuk yang X memang jarang banget untuk masuk ke PT. Sudah pasti mbak-mbaknya pada milih jalur yang instan ya. Tapi di sini kalau jalur yang instan itu juga nggak mudah. Karena apa? Misalkan ya kalian dapat masalah di rumah majikan, kalian nggak punya yang namanya orang yang melindungi kalian dari Indonesia. Kalian
ada yang melindungi di Singapura itu agent dan juga MOM. Tapi kalau misalkan agent kalian itu, misalkan ya saya kasih contoh, agent kalian itu orangnya nggak baik, itu bagaimana? Apakah dari situ kalian akan direspon? Kalian bisa dari agent sini dipindahkan ke agent sini, ibaratnya seperti teman saya, ya. Teman saya itu proses kerja ke Singapura itu sudah X ya. Saya di sini sharing, mbaknya ini sudah X Singapura dan masuk lagi ke Singapura karena mbaknya di Indonesia sudah lama ya, kepengen lagi masuk ke Singapura itu nggak mau yang namanya lewat PT, maunya lewat jalur yang instan. Setelah sampai di rumah majikan, ternyata majikannya berubah total teman-teman. Yang awal mulanya baik menjadi jahat. Kayak gitu. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, siapa yang akan melindungi mbaknya? Dan di sini mbaknya itu ya pakai agent ini dan agentnya ini nggak tanggung jawab teman-teman. Agentnya ini benar-benar nggak mau tahu. Yang penting kamu sudah tak kirim ke rumah majikan ya. Saya sudah dibayar oleh majikan kamu. Terus akhirnya mbak ini mendapatkan masalah di rumah majikan ya. Dan mbaknya ini merasa nggak nyaman. Akhirnya mbaknya dipulangkan atau bahkan mbaknya sendiri minta pulang ke agent, tapi di sini ditahan ya. Terus akhirnya mbaknya bikin ulah dan majikan marah, akhirnya dikembalikan ke agent. Dari agent sini otomatis mbaknya ini nggak ditahan, nggak ditampung di agent sini karena akan memperkeruh agent ini, memperjelek nama agent ini. Terus dari agent sini mbaknya dibuang ke agent yang lainnya. Itu namanya dijual teman-teman ya. Jadi misalkan mbaknya ini di sini cuma dapat potongan 1 bulan, dipindah lagi ke lain agent dapat potongan sampai 3-4 bulan. Itu terjadi pada teman saya waktu kemarin yang liburan di City Plaza itu curhat sama saya. Dan di sini mbaknya itu kapok, nggak mau lewat jalur yang instan lagi. Karena juga seperti itu, kalau misalkan ada masalah, itu benar-benar ya, kita di sini nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang melindungi kita. Misalkan mau kabur ya, itu pun juga masalahnya semakin besar kayak gitu. Jadi di sini buat kalian semuanya ya yang saat ini mungkin ada di Indonesia, kalian kepengen yang namanya proses kerja ke Singapura ya kayak gitu ya, alangkah baiknya saya sarankan ya lewat ke PT mbak ya. Jangan sampai kalian mikirnya wah mbak di PT kelamaan mbak, wah mbak kalau saya masuk PT nanti saya bisa ditahan di PT sampai 3-4 bulan. Enggak mbak, semuanya tergantung nasib ya. Perbanyaklah berdoa, dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kita ya. Libatkan semua urusan kita selalu sama yang di atas ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian berpikiran yang negatif. Nanti kalau saya masuk ke PT, nanti saya tinggal di PT terlalu lama mbak, bagaimana dengan nasib keluarga saya? Padahal keluarga saya pengennya cepat-cepat dapat kiriman. Iya saya paham. Tapi kalau mbaknya lewat jalur yang instan, misalkan kalian di tengah-tengah perjalanan mendapatkan masalah, itu apakah kalian nggak berpikir ya efeknya nanti ke keluarga kalian itu bagaimana? Apalagi kalau yang lewat Batam, itu sangat-sangat rawan mbak saat ini ya. Nggak semuanya itu berjalan dengan mulus. Misalkan kalian di imigrasi ditanya ini mau kemana ya, mbaknya ada tujuan apa ke Singapura. Nah dari situ pihak ataupun petugas imigrasi yang ada di Batam itu ada sebagian yang meloloskan kalian, ada yang sebagian benar-benar curiga, apalagi dengan raut muka kita yang kelihatannya kita itu benar-benar orangnya tegang atau bagaimana kayak gitu. Orang imigrasi itu pinter banget mbak ya, nggak bisa dibohongi. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya saya sarankan, misalkan kalian kepengen kerja ke Singapura ya, terus kalian itu benar-benar yang namanya sudah kepepet tentang ekonomi, tapi kok ada aja rintangannya ya, misalkan persyaratannya dokumennya nggak lengkap kayak gitu. Saya sarankan kalian cari sponsor, siapa tahu nanti sponsor bisa membantu kalian
untuk membuatkan dokumen lagi kayak gitu. Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya ya. Nggak lupa juga saya selalu memberikan doa ya, selalu memberikan support pada kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi, amin. Pokoknya yang terbaik buat kalian semuanya, saya doakan sukses ya Mbak ya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.